Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dengan subjudul masalah yang kedua, yakni perselisihan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan agama, yakni halaman ke-25 alinea yang pertama setelah surat An-Nisa ayat 59, di mana Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya menjelaskan ini merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah Ta'ala tetap menghalalkan adanya perselisihan, tetapi Dia memberikan jalan keluar yang benar, yaitu kitabnya. Jadi Syekh Fauzan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan adanya perselisihan, maknanya ialah sunnatullah perselisihan itu. Jadi manusia berselisih itu adalah sunnatullah. Wa nudawiluha bainan nas. Jadi Allah pergilirkan di antara manusia. Jadi ketika Adam alaihissalam Allah karuniakan 2 anak laki-laki, maka anak itu berselisih. Dan manusia belum banyak masa itu. Saat itu saja manusia sudah berselisih. Ketika harus menikahi salah seorang daripada wanita saudarinya yang lebih rupawan, lebih cantik. Kemudian mereka berselisih karena salah satu dari antara anak Nabi Adam tersebut, mereka menyedekahkan hartanya dengan harta yang buruk sehingga tertolak. Kemudian saudaranya dibunuh kemudian. Karena sebab sedekahnya ditolak sehingga dia tidak boleh menikahi daripada saudarinya yang cantik ini. Jadi sejak mula manusia berselisih. Maka beliau tidak mengatakan halalnya, bolehnya maksudnya kita berselisih. Kemudian beliau menegaskan tetapi dia memberikan jalan keluar yang benar, yaitu kitabnya. Maknanya ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka perselisihan itu sirna. Kalau kita kembali kepada Al-Quran. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Maksudnya adalah Al-Quran. Jadi, wa'tasimu di sini fi'il amr, kata kerja perintah. Siapa yang diperintahkan? Semua. Bukan hanya umat Islam secara khusus, termasuk semua manusia yang mereka itu telah diturunkan Nabi terakhir, yakni Muhammad SAW. Tidak bisa seorang kemudian Yahudi, Nasranikah, dan yang lainnya kemudian berhujjah bahwasanya mereka tidak mengetahui dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sedangkan kata jami'an, jadi di sini kata jami'an semuanya,
berarti bukan hanya sebagian kalian saja. Jadi untuk bersatu itu bukan sebagian orang, hanya sekelompok saja, tidak. Semua manusia, melainkan semua manusia secara umum dan khususnya umat Islam. Mengapa khususnya umat Islam? Karena umat Islam ini mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengutip kembali firman Allah, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Jadi kan kita lihat dalam sila ketiga Pancasila itu, Persatuan Indonesia. Jadi kalau ayat ini Al-Imran 103 kita masukkan pada sila ketiga, maka tidak ada kontradiktif antara Al-Quran dengan Pancasila. Hanya orang-orang yang berpikiran pandir saja kemudian melihat ada jurang di antara Pancasila dengan Al-Quran. Bahkan pendiri dan penyusun gagasan PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu adalah orang-orang Muslim secara mayoritas, gitu loh. Kalau kita melihat asal-usul mereka, sebagian itu mereka adalah orang-orang yang alim dalam bidang ilmu agama. Kemudian, wazkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah padamu. Kapan itu? Ketika fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Kapan kita orang-orang ini nyatakan di sini, yakni orang jahiliyah, mereka itu dahulunya sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka bermusuhan. Mereka bermusuhan. Kemudian Allah mengingatkan di sini, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nikmat Allah di sini al-Islam. Kemudian, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, yakni kekafiran. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Ali Imran 103. Kemudian kita lihat, syafa khufrati minan nar. Syekh Fauzan menafsirkan ayat ini, tetapi tepi jurang neraka maksudnya adalah agama jahiliyah, kekafiran, yakni yang bertentangan dengan tauhid. Kemudian fa'anqadzakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya atau menyelamatkan kalian dengan Islam dan Al-Quran ini. Jadi beliau menafsirkan ayat lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya, yakni dengan Islam dan Al-Quran. Maka bersyukurlah kalian atas nikmat Allah Ta'ala dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yaitu berpegang teguh kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah tali Allah Ta'ala yang dibentangkan, yang mana orang yang berpegang dengannya akan selamat dan siapa yang melepasnya akan binasa. Maka kita melihat bahwasanya orang-orang jahiliyah ketika mereka bermusuhan, maka datang Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dengan itulah Allah mempersatukan hati-hati mereka, bukan dengan yang lain. Kalau hari ini kaum muslimin kemudian bercerai-berai sebagaimana bercerai-berainya orang-orang jahiliyah, karena mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Itu intinya. Kemudian mereka yang kedua meninggalkan As-Sunnah. Dua hal ini. Kemudian dengan catatan dalam kedua hal ini, mereka menyelisihi pemahaman salafus soleh, yakni Rasulullah dan para sahabat di dalam mengaplikasikan Al-Quran dan di dalam mengaplikasikan As-Sunnah.
Jadi mereka menafsirkan Quran, menafsirkan as-sunnah dengan birra'yu, dengan akal mereka. Bil hawa, dengan hawa nafsu. Kemudian apa? Semuanya dibangun di atas zon, sangkaan. Ini baik. Gitu. Jadi bukan dengan pemahaman salafus soleh. Karenanya orang-orang khawarij itu para pemberontak mereka. Padahal mereka adalah orang yang hafal Quran. Tapi Quran itu hanya melalui tenggorokan mereka saja. Tidak sampai ke hati mereka. Dan mereka menentang penguasa. Begitupun di zaman Yazid bin Muawiyah. Kemudian, sebagian orang yang menghafal Quran dan mengerti Quran di masa itu tidak mau mentaati Yazid bin Muawiyah. Karena sikap Yazid yang arogan. Ibnu Umar menasihati mereka. Dan mereka menolak nasihat Ibnu Umar. Sebabnya apa? Sementara diperintahkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Tidaklah kezaliman pemimpin melepaskan ketaatan kita kepada mereka. Kezaliman mereka menimpa pribadi mereka. Hari ini kan orang bicara kezaliman adalah pemimpin. Senantiasa didudukkan kesalahan itu pada pemimpin. Tanpa berkaca pemimpin itu diutus untuk siapa. Dan mereka tidak pernah merubah daripada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka. Anda ingin pemimpin yang adil, kalian semua harus adil. Anda ingin pemimpin yang jujur, kalian harus jujur. Banyak nggak orang korupsi jam kerja? Cerminan rakyat. Dia cerminan rakyatnya. Banyak nggak pelajar-pelajar waktu sekolah pada nyontek? Iya. Nyontek itu ialah benih-benih korupsi. Ketika mereka menjadi pegawai gitu. Ingat nggak waktu dulu kita sekolah bagi soal jawaban? Diiderin itu bagi soal jawaban itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kita melihat yang sedemikian, maka cerminan daripada pemimpin adalah rakyatnya. Termasuklah Fir'aun. Termasuklah Fir'aun dalam masalah ini. Siapa Fir'aun? Pada siapa dia diutus? Pada kaum yang fasik. Tukang buat dosa. Maka hasilnya pemimpinnya Fir'aun. La'natullah. Kemudian kita lanjutkan. Fauzan menjelaskan dalam halaman 25, alinea kedua dari bawah, itulah yang dikisahkan Allah Ta'ala kepada kita tentang keadaan orang-orang jahiliyah. Yaitu mereka adalah orang-orang farraqu dinahum. Ini ciri pertama, orang jahiliyah. Ciri-ciri orang jahiliyah. Dan ciri ini, jika melekat pada orang yang ada pada hari ini, maka mereka adalah orang-orang yang berkarakter jahiliyah. Pertama, farraqu dinahum, memecah belah agama. Wa kanu syia'an, membuat golongan-golongan. Bergolong-golongan. Kemudian, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yang ketiga, tiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Dalam surah Ar-Rum ayat 32, Allah cirikan 3 bentuk daripada karakter kaum jahiliyah. Pertama, memecah belah agama mereka. Kedua, bergolong-golongan. Yang ketiga, tiap golongan merasa bangga dengan golongan mereka. Kalau ciri itu ada pada hari ini, maka itulah sebab daripada orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh,
akibatnya Allah porak-porandakan hati mereka. Allah hancurkan hati mereka. Akibatnya apa? Terjadilah 3 hal itu. Mereka memecah belah agama. Mereka di antara bentuk memecah belah agama ialah bangga dengan mazhab masing-masing. Saya mazhab Syafi'i, ketika dinasehati mazhab Hanafi, kemudian dengan dalil yang sahih, dia menolaknya. Bangga dengan golongan. Apakah Syafi'i menyuruh kita mengikut dia? Apakah Imam Malik menyuruh kita mengikut dia? Semua menyuruh Imam mazhab itu mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu kalau mereka diikuti kemudian dalam keadaan salah dan mereka bukan Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala, dan mereka mendapat bagian dari dosa. Jadi tidak terlepas dari dosa. Mereka takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mereka itu secara umum mengatakan, idza shahal hadisu fahuwa mazhabi. Jika sahih hadisnya, mereka sepakat semua. Itu mazhab kami. Bukan yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala melarang kita melakukan hal itu, yakni menyerupai orang-orang jahiliyah, dan melarang kita menyerupai diri dengan mereka. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar berpegang kepada kitabnya yang akan menyelamatkan kita dari perselisihan, persengketaan, dan kehancuran. Jadi sumber kehancuran jelas. Kalau negeri mau makmur, kembali kepada Quran. Nggak ada solusi yang lain. Sekalipun didatangkan semua ahli ekonomi, didatangkan semua ahli dalam masalah sosial, semua ahli dalam masalah sains, untuk mengatasi krisis di berbagai negara, maka solusinya tidak lain kembali kepada kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa'tasimu dikedepankan oleh Allah. Bihablillah maknanya kitab Allah. Jami'an semuanya tanpa terkecuali. Wala tafarraqu wasiat Allah yang kedua. Sesudah berpegang teguh, maka Allah wasiatkan jangan berpecah belah. Maknanya jangan lari dari Al-Quran. Kemudian orang-orang jahiliyah berselisih dalam agama mereka seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Ini akibatnya tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi tidak mungkin seseorang masuk dalam golongan tertentu melainkan dia mengatakan golongan saya lebih baik dari golongan Anda. Kelompok saya lebih baik daripada kelompok Anda. Bahkan ketika orang di dalam, contohnya perpecahan itu diantaranya orang di dalam partai Islam. Partai Islam banyak tidak? Mengapa partai itu tidak menjadi satu? Itu sudah contoh dari pecah belah. Masing-masing partai merasa bangga kan? Dengan kandidatnya, dan menjagokan kandidatnya, menjatuhkan lawan kandidatnya dengan membongkar berbagai aibnya. Boleh nggak kita membuka aib saudara kita? Mayyasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Beliau bersabda, siapa yang menutup aibnya saudaranya di dunia, Allah tutup nanti dosanya. Allah lupakan dosa dia. Ini ketika datang menjelang pemilu begini, bongkar-bongkaran enggak? Bayangkan coba. Bongkar aib. Bukan lagi ghibah sudah. Fitnah jatuhnya. Kemudian, atau mereka merasa bangga dengan aliran mereka, walaupun aliran itu batil.
Batil saja bangga. Lia Aminuddin, Musaddiq, bangga dia. Ada yang ngikutin lagi. Betul kan? Makanya. Kemudian berbagai macam sekte tuh, aliran sufi di berbagai macam daerah, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, punya imam masing-masing. Membaiat imamnya, bersumpah setia, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi baiat itu tidak ada. Baiat itu untuk ulil amri, ketaatan kepada mereka. Bukan baiat pada jamaah dan imam tertentu, tidak ada. Baiat itu ialah kita bersumpah setia untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Pada siapa? Pada orang yang ditunjuk. Siapa dia? Ya, pemimpin kita. Oh, dia fasik, dia segala macam, itu dosa dia, bukan urusan kita. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang khawarij, menentang segala sesuatunya ketika kita tidak setuju. Karena banyak perbuatan-perbuatan semacam itu justru merugikan. Ketika kita menentang penguasa kita, mereka mengambil tindakan-tindakan anarki. Sehingga mereka tidak segan-segan menghilangkan nyawa daripada rakyatnya. Jadi makanya sekalipun dalam hadis kita ditendang punggung kita, diambil harta kita dalam pajak misalnya, kasih. Tidak boleh kita melawan. Ditendang punggung, diambil harta kita, suruh kasih. Ketika ditanya sahabat, bagaimana ya Rasulullah dengan hak kita? Minta kepada Allah. Maknanya berdoa kepada Allah. Makanya di Masjidil Haram, Mekah, Madinah, kalau dia khutbah, mereka khotib itu khutbah tidak lupa mendoakan pemimpin mereka. Walaupun kita melihat pemimpinnya sudah mulai menyimpang dari ajaran Islam. Dengan masuknya berbagai macam budaya-budaya barat ke sana, sehingga tidak terkesan sebagai haramain, dua tanah haram. Bahkan belakangan saya ketemu dengan orang-orang terapal sudah mengatakan hal-hal demikian sudah masuk sampai tanah haram seperti Madinah. Baru Jumat kemarin ini saya ketemu dengan orang terapal. Jadi bukan terbatas hanya di Riyadh saja, bahkan sampai ke Madinah. Sudah masuk pemandangan yang orang tidak pakai jilbab itu. Kristen bisa masuk Madinah, orang itu. Mengerikan kan? Bahkan pohon Natal katanya sudah bisa dengan mudahnya gitu. Dulu kan kalau orang hari raya Natal itu tidak boleh diekspos keluar. Sekarang pohon-pohon Natal itu silahkan di luar. Di Saudi. Maka sampai saya menulis sebuah tulisan dalam khutbah Jumat itu. Kalau saya khutbah, judulnya adalah menyikapi perubahan di Saudi. Jadi saya sengaja buat untuk materi khutbah Jumat. Jadi kan banyak orang bertanya, kemudian ada jawabannya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat kemudian ya, begitu juga mereka berbeda-beda dalam siasat dunia mereka. Ini barusan kita ngomong ini. Karena siapa yang sesat dalam urusan agama, maka dia akan sesat pula dalam urusan dunia. Nyata kan? Orang semuanya orang Amerika berlomba-lomba sekolah di Madinah yang Muslim. Ini orang-orang Saudi berlomba sekolah di Amerika. Pulang orang-orang Amerika sekolah dari Madinah, jenggotnya setengah meter. Setengah meter. Kemudian pulang orang-orang Saudi dari Amerika, habis. Begitu keadaan, udah terbalik dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada seorang mu'allab namanya Syarif. Itu dia menjaga anaknya saja sambil membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kemudian dia mu'allab, dia belajar alif
bata di masjid, kemudian sudah bisa alif bata, kemudian dia belajar bahasa Arab, kemudian dia ikut tes di Jamiah Ibnu Saud di Riyadh dan dia lulus. Kemudian dia kuliah di Riyadh, orang Amerika. Saya kenal baik sama orang tamat jadi syekh, orang Amerika asli. Bayangkan coba. Ketika dia ke Indonesia, maka saya berkesempatan ngobrol sama dia, kemudian saya tanyakan. Pemahamannya Masya Allah, luar biasa. Kita yang Muslim dari lahir saja rasanya malu ketemu dia itu. Begitu semangatnya dia dalam Islam, sehingga dia punya target itu baca Quran itu sekian juz dalam sehari, menghafalnya dan seterusnya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian, dalam urusan dunia, mereka juga terpecah belah. Mereka tidak disatukan dengan jamaah, tetapi setiap kabilah menetapkan hukumnya sendiri-sendiri, menghalalkan darah dan harta kabilah lain. Kemudian, saya mengatakan itulah kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus. Barbar. Jadi minum darah mereka. Untuk harta, jangan lagi itu. Meninggal ayahnya, ibunya diwarisi orang jahiliyah. Ibunya dinikahi. Na'udzubillah. Orang jahiliyah itu kalau wanita haid, wanita itu tidak boleh di rumah. Haid itu dianggap sebagai aib. Jadi dia harus di gubuk yang jauh dari rumahnya. Na'udzubillah. Dan kalau wanita itu sudah dia dan ada orang-orang yang pandai dalam memanah, berkuda, orang-orang yang yang hebat lah dalam talentanya, itu disuruh menzinahi istrinya biar punya keturunan yang orang jahiliyah. Dan itu terjadi di masa kita ini. Sebagian orang yang kemudian sulit secara ekonomi, istrinya diperjualbelikan. Bukan tujuan keturunan. Duit, polos. Makan. Maka istrinya diperjualbelikan secara online. Jadi online itu ada baiknya, ada buruknya ternyata. Pinjol kan online bukan? Iya. Banyak nggak orang tertipu? Tuh. Kemarin khotib di Masjid Al-Aqsa itu, saya bicara masalah riba dan hutang. Oh, jamaahnya nggak ada yang tidur. Semangat semua melek, melotot gitu. Baru kali ini khutbah dapat tentang riba sama utang. Bisa hanya 20 menit saya khotibnya itu. Nah, di situ makanya manusia ini berpecah belah, urusannya hancur, dunianya hancur, karena tidak lain, melainkan mereka semuanya itu mengikut kepada perbuatan-perbuatan jahiliyah, mengikuti, bertasabuh. Mereka tidak merasa bertasabuh, tapi Allah ulang itu. Wa nudawiluha bainan nas, di antara manusia seperti itu. Kemudian ya, kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus, tatkala mereka sesat dalam agama mereka, maka mereka pun sesat dalam dunia mereka. Sehingga mereka selalu dicekam oleh rasa ketakutan, ketidaktenangan, dan kelaparan. Pada masa jahiliyah selalu terjadi peperangan. Kemudian penyerangan dan perampasan. Hingga sesama saudara sendiri juga saling berperang pada masa jahiliyah. Siapa sukunya? Suku Aus dan suku Khazraj. Mereka ini bersaudara. Kemudian adalah bersaudara dari segi nasab. Jadi nasab mereka ini Aus dan Khazraj ini satu nasabnya.
Kemudian mereka berasal dari satu kabilah, yakni Qahtan. Kabilahnya Qahtan. Kemudian dia dari Qahtan itu ada Aus, ada Khazraj. Tetapi terjadi peperangan antara mereka hingga berlangsung lebih dari 100 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Perang 100 tahun. Umur lewat semua ya. Sampai dari kakek jadi moyang semua berantem aja isinya. 100 tahun. Dan mereka menamakannya dengan perang misi antara Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi lah yang menyalakan apinya tuh. Siapa? Orang Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Muslim itu sebenarnya menginduk kepada orang Yahudi di dalam kesesatan. Orang Yahudi itu jahil. Mereka itu mengubah kitab-kitab Allah dengan tangan ditulis. Dirubah sama dengan tangan. Buat apa? Cari follow. Menipu manusia. Manusia kasih uang dengan mereka. Kemudian mereka kalau diancamkan dengan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan paling ke saya di neraka nggak beberapa hari. Begitu. Diledek gitu. Berapa hari? Hanya beberapa waktu saja mereka mengatakan. Kalau kami disentuh api neraka itu. Jadi memang sengaja mereka mempermainkan ayat-ayat Allah. Kemudian 100 tahun orang-orang Yahudi lah yang menyalakan apinya, maka tatkala Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW dan hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala mendamaikan, menyatukan mereka dengannya sehingga padamlah api peperangan itu. Mereka bersaudara dengan kaum muslimin dan menjadi satu kekuatan bersama Rasulullah SAW. Itulah yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Ini firman Allah Ta'ala tentang Ali Imran ayat 103. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Jadi ternyata dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu. Siapa? Aus dan Khazraj. Berperang 100 tahun, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Dengan siapa? Dengan diturunkannya Rasulullah SAW. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nikmat Allah di sini Al-Quran. Allah Ta'ala telah mengikat di antara hati mereka dengan Islam sehingga padamlah api peperangan yang terjadi di antara mereka dan kehidupan dunia mereka menjadi baik. Ketika mereka datang Islam, mereka saling mencintai di antara saudara itu. Kamu datang beliau Rasulullah kan kaum muhajirin pada kaum ansor. Dan kaum ansor kan terlihat bagaimana mereka tidak membedakan antara diri mereka dengan orang muhajirin. Mereka menafkahkan yang tidak punya rumah, dikasih rumah. Yang nggak punya ladang, dikasih ladang. Bahkan di antara mereka yang tidak punya istri, orang ansor itu menceraikan salah satu di antara istrinya untuk saudaranya yang menikah dengan kaum muhajirin. La haula wala quwwata. Tentunya setelah masa iddahnya. Sekarang cari persaudaraan kayak gitu di mana ya? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada rumah, dikasih rumah. Justru kalau dia melihat temannya si tiga, dia bisa minta kali. Jadi sedemikian rupa. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya cukuplah agama atas kita dan mereka tidak kemudian menjadikan salafus soleh, yakni Rasulullah dan para sahabat ini sebagai qudwah, contoh terbaik, siapa lagi? Gak ada.
Karena mereka itu adalah orang yang berjuang pertama-tama kali, kemudian mereka itu jelas kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Gak tanggung-tanggung itu. Turun ayat terkait masalah, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebaktian yang sempurna sebelum kamu infakkan harta yang kamu cintai. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya kebun itu yang saya cintai. Airnya mengalir di situ. Kemudian paling subur kebunnya. Dan ayat ini sudah turun, ya Rasulullah. Saya serahkan kebun ini kepada Anda. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau memiliki saudara? Iya. Kata Rasulullah SAW, berikanlah kebunmu itu kepada saudara-saudaramu. Diberikan, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib punya pembantu nih. Ke pasar pergi. Dibawa pembantunya. Ketika sampai pasar, ada baju. Di toko baju. Kemudian, dia beli 2 baju itu. Dia bawa pulang. Dia tanya sama pembantunya, kamu mau yang mana? Kalau kita kan, pakai dulu. Nggak ditanya sama pembantu kita, mau yang mana, suruh milih. Kata kita songong nanti dia. Ngelunjak kata kita mau gitu. Nggak begitu. Ditanya kamu mau yang mana? La haula wala quwata illa billah. Hati mereka tuh hati yang seperti apa gitu. Kok bisa begitu, Masya Allah. Makanya ketika hal yang demikian itu pembantunya milih, sudah itu bagian. Kalau kita kan bekas kita yang udah dipakai 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, yang udah nggak layak, cuman layaknya jadi topo dikasih ke pembantu kita. Nah, itu dia jauh antara kita dengan mereka. Karenanya kalau beragama tidak ada contoh terbaik melainkan beragama dengan pola mengikuti salafus soleh, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Ini maksud salafus soleh itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kemudian begitu juga kabilah-kabilah Arab lainnya, tatkala mereka masuk Islam, kehidupan dunia mereka menjadi baik, tatkala agama mereka baik. Darah dan harta mereka menjadi aman. Mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan aman. Dan antara orang Arab satu dan orang Arab lain adalah kabilah maupun tidak saling bermusuhan, tetapi bersaudara di antara mereka menjadi kuat dalam naungan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dalam naungan agama Allah Azza wa Jalla itu orang memberikan hartanya niatnya apa? Ibadah. Coba orang dengan pajak. Menyembunyikan pajak. Tidak jujur dalam pajak. Karena menganggap pajak sebagai paksaan. Nggak bernilai ibadah. Coba zakat. Jadi sekiranya pemerintah kita menghidupkan Barnas itu, kemudian pajak itu ditiadakan, orang akan berlomba-lomba. Karena mengharapkan pahala dari Allah. Maka sebenarnya zakat itu tidak boleh dipungut oleh yayasan, oleh masjid, oleh lembaga-lembaga segala macam lah tuh. Karena Rasulullah SAW mengangkat pejabat pajak. Pejabat zakat. Ketika beliau SAW mengutus orang memungut zakat, orang itu kembali kepada beliau, ya Rasulullah SAW, ini zakat si fulan, dan ini hadiah dari fulan. Kan begitu hadisnya. Kata beliau SAW, apakah jika engkau duduk di rumah ibumu, engkau mendapatkannya? Maknanya tidak boleh mengambil tip dalam jabatan. Dari situ maknanya, dalam Islam diangkat pejabat zakat. Maknanya, negara kita kembali kepada konsep penerimaan negara dengan zakat, itu tidak ada yang miskin. Dan umat akan membuka harta mereka. Karena ini wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Contoh aja dengan haji. Banyak nggak uang haji yang tersimpan di bank itu? Banyak betul uangnya. Karena mereka berlomba-lomba ingin ibadah kepada
Mudah-mudahan Allah buka deh hidayah pemimpin kita. Menutup konsep zakat pajak, mengembangkan konsep zakat. Insya Allah akan terlihat bagaimana banyaknya terkumpul dana haji itu. Ini kita bicara keuangan, ini ada bankir di sini. Mantan. Kemudian bersaudara jadi kuat dan dalam naungan agama Allah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Nih peringatan ini. Al-An'am 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri terhadap orang yang memecah belah agamanya. Maknanya apa? Jangan mengaku sebagai umatku. Maka beliau bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ta'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu? Beliau mengatakan, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk surga? Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku, merekalah yang enggan. Jadi orang yang enggan yang dikatakan dalam hadis ini termasuk adalah orang-orang yang berpecah belah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang enggan, dan beliau berlepas diri. Maka beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dengan sunnahku bukan umatku. Kita benci jenggot nih, bukan umat Nabi SAW. Kebencian itu bagian daripada Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'zi'un. Adalah penghinaan. Mengolok-olok. Qad kafartum, sungguh kalian sudah kafir, kata Allah. Ba'da imanikum, padahal sebelumnya beriman. No. Jadi jangan coba-coba benci sama syariat. Benci sama syariat, poligami, ta'adud ini paling banyak dibenci nih. Banyak orang benci ta'adud ini. Wanita tidak boleh benci poligami. Dia beriman saja dengan ayat poligami itu. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan keislaman dia. Kemudian, saya nggak bisa suami saya kawin lagi. Itu urusan Anda. Tapi kewajiban Anda beriman, iman Anda jangan Anda gadaikan. Contohnya, suami kita meninggal, ikut kita ke kuburan, masuk. Enggak kan? Ada nggak suami meninggal ikut masuk ke dalam? Enggak, selamat tinggal. Kan gitu. Ya kan? Segitu katanya nggak boleh kawin, dia meninggal nggak masuk ke dalam. Mestinya masuk dong. Kalau setia hidup semati katanya, sehidup semati ini batil. Batil, perkataan batil. Sehidup saja mungkin, nggak semati. Makanya, nggak boleh orang menetapkan sesuatu dalam syariat Allah, kemudian syariat Allah ini dihukumi dengan dia, dibombardir dengan segala kebencian, diperangi di media sosial dan yang lain. Jenggot, cadar, kemudian tidak isbal, dicela, dicaci, bahaya. Mencela saja masuk kategori kafir. Qad kafartum dengan qad. Qad itu artinya tahu nggak? Sungguh. Kalian sudah kafir. Ba'da imanikum. Kan ayatnya muhkamat atau mutasabihat? Muhkamat jelas. Sebelumnya kalian sudah beriman. Jadi suami kita wasilah kita untuk ibadah. Istri kita wasilah kita, bukan punya kita. Rumah kita, mau kendaraan kita, anak kita wasilah untuk ibadah kepada Allah. Bahkan diri kita bukan punya kita. Kalau diri kita punya kita, bisa nggak kita tahan datangnya malaikat maut?
Kalau diri kita bisa kita tahan dong. Mau datang kita tangkis kayak. Betul nggak? Nggak bisa kita tahan. Jangan lagi itu. Ngantuk aja nggak bisa tahan kita. Ngantuk aja nggak bisa tahan. Betul nggak? Apalagi maut. Nah, makanya. Maka beliau itu kan punya doa secara khusus. Wa in amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, jika engkau tahan rohku, sayangilah rohku itu. Ya, roh kita itu bisa, kalau kita tidur ditahan Allah. Bisa jadi Allah nggak melepaskan kembali. Wa in arsalta fahfazha. Jika engkau mengembalikan ke badanku, ke jasadku, jagalah ya Allah. Bima tuhfazu bihi ibadikas sholihin. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi ternyata Nabi punya doa lain sebelum tidur. Orang taunya bismika Allahumma amutu ahya. Padahal yang ini sahih juga. Bersihkan Nabi. Bismika Rabbi wada'tu zanbi. Dengan namamu aku letakkan lambungku. Wabika yarfa'u. Engkau yang mengangkatnya ya Allah. Wa in amsakta nafsi. Jika engkau menahan jiwaku, farhamha. Sayangilah. Kemudian wa in amsakta fahfazha bima tuhfazu bihi ibadikas sholihin. Nah, ada tuh. Di browsing di internet ya. Dihafalin doanya tuh. Oh. Nah. Jadi penting doa ini. Kemudian terakhir kita akhiri, itulah kebebasan Muhammad dari tanggung jawab terhadap orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, karena yang diinginkan agar agama itu satu dan manusia berada dalam satu kelompok agama. Jadi tidak dibenarkan kelompok agama 73. Dalam Islam kan 73 dalam hadis. Kemudian Nasrani 72, Yahudi 71. Nggak dibenarkan. Yang benar satu tetap. Nggak benar 73-nya. Ada yang tanya itu. Mungkin Ustadz, kan sorga 100 tingkatan. Mungkin bisa masuk tingkatan-tingkatan itu, yang sisanya 72-nya Ustadz, katanya. Yang tingginya itu yang satu yang pertama. Kenapa kemudian ente jadi ngarang? Kan begitu. Kan banyak tuh. Kemudian itulah yang diperintahkan Allah Ta'ala, maka barang siapa berada dalam kondisi seperti itu, yakni memecah belah agama, Rasulullah SAW tidak menjadi walinya, sedangkan orang yang memecah agama, dia akan tetap dalam perselisihan dan tetap berada dalam tradisi jahiliyah, sehingga Rasulullah SAW lepas tanggung jawab darinya. Ini adalah bahwasanya beliau melepaskan diri terhadap orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah beliau SAW. Jadi jangan berharap syafaat beliau. Ya. Jangan berharap. Orang mengatakan meminta syafaat kepada beliau, sering kan kita dengarkan. Kita mintakan syafaatnya kepada Rasulullah SAW. Tidak. Orang yang diberi syafaat itu adalah man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Man zalladhi yashfa'u indahu. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya illa bi'idhni, kecuali dengan izinnya. Maknanya siapa? Orang yang diridhoi. Bukan semua orang. Orang yang melepaskan dirinya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak orang yang diridhoi, orang yang dimurkai. Maka mereka, beliau SAW lepas diri dari mereka. Baik, sampai di sini kita tutup ya kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.